على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum wal maghfur lah, al-alim, al-adib, Al-Habib Alwi Ibn Ahmad Ibn Abdul Qadir As-Saggaf. Hadir di tengah-tengah kita ada Al-Habib Abdul Qadir yang tadi menyampaikan tausiahnya begitu luar biasa. Habibana Hasan, Habibana Mahdi, Habib Ahmad, cucu juga dari beliau yang tadi begitu luar biasa. Tidak lupa pula yang di Bangka, guru besar kita yang di Palembang, Ustadz Umar bin Alwi As-Saggaf. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para habaib begitu banyak hadir di sini, para sesepuh, para dai, tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai ajengan, Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya warga Kampung Setu yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah angkat wabah dari negeri kita Indonesia dan dari semua negeri muslimin. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah luar biasa pada hari ini kita mendengarkan daripada sejarah hidup seseorang yang sudah sepatutnya kita jadikan panutan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang tulus di dalam memegang janji setianya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Insyaallah husnudzan saya, Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Abdul Qadir termasuk orang-orang yang dikategorikan tulus memegang janji setianya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di sini kita mendapatkan keberkahan beliau. Saudara, kenapa kita perlu hadir di majelis-majelis haul? Al-Imam Junaid Sayyidut Taifah, beliau mengatakan, hikayatus salihin jundun min junudillah yuthabbitullahu biha quluba awliyai. Dengan mendengar kisah hidupnya orang-orang saleh, itu akan bisa memotivasi kita. Kenapa? Karena kisah hidupnya orang-orang saleh adalah jundun min junudillah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terlihat, yang tidak nampak, saudara. Yang mana tentara tersebut fungsinya yuthabbitullahu biha quluba awliyai. Tentara-tentara tersebut fungsinya memantapkan hati para kekasih Allah. Kalau kekasih-kekasih Allah saja hatinya semakin dimantapkan dengan kisahnya orang-orang saleh, apalagi kita yang jauh dari Allah, saudara. Apalagi kita yang ahli maksiat, apalagi kita yang ahli ghaflah, ahli lalai. Ibadallah, Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf, dari nasab beliau saja luar biasa. Dari segi ayah, beliau adalah anak Habib Ahmad bin Abdul Qadir Maula Gaibun, orang soleh wali besar. Dari ibunya Syarifah Syifa binti Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wali besar. Abun yatalagga an abihi wa hakala
فيا لك من آباء كرام وأجدادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمودي وأشراف حمادي. Terus nyambung dari beliau ke ayahnya Wali ibn Wali ibn Wali, Saleh ibn Saleh ibn Saleh, Alim ibn Alim ibn Alim, bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad. Belum lagi kalau kita lihat daripada kepribadian beliau, tadi disebutkan sama cucunya, begitu juga sama anak beliau Habib Abdul Qadir yang kita kenal. Al-Habib Alwi ini orang yang nggak lepas dari ilmu sampai akhir hayatnya. Saya ingat Habib Mahdi ini nulis di statusnya, saya diam-diam ngintip status WA antum. Tapi ini WA yang bermanfaat, kullu mahab wadab dari kata. Nah, HP itu silahun du haddain. HP itu pedang bermata dua. Kalau dipakai jadi baik, baik. Kalau dipakai jadi TikTok, ya liar. Saya baca di statusnya Habib Mahdi berapa hari ini cerita tentang ayah beliau. Habib Alwi sampai akhir hayatnya udah sakit masih mau ngapalin Quran, saudara. Masih berusaha, Anda pengen meninggal dunia dalam keadaan hafizul Quran, kata beliau. Sampai tua masih segitu cintanya sama ilmu. Luar biasa. Saya teringat sama Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki qaddasallahu sirrah wa rahimahullah. Ketika usianya sudah tua, muridnya sudah jadi orang-orang hebat, beliau mengatakan apa? Maziltu taliban. Sampai detik ini aku masih tetap jadi santri. Begitulah orang-orang saleh. Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan bisa segera pulang ke tengah-tengah kita. Kita tahu bagaimana dekatnya hubungan antara Habib Alwi dengan Sayyidil Walid Al-Habib Rizik. Itu saya diceritain sama Umi Fadlon. Habib Rizik itu kalau sakitnya beliau aja di kamar, itu ranjangnya penuh kitab, saudara. Lagi sakit itu baca kitab. Kalau masuk mobil, kalau saya dari masuk mobil sampai turun lagi buka WhatsApp, masih jauh, mudah-mudahan bisa niru beliau-beliau. Habib Rizik itu kalau masuk mobil, silakan Anda tanya supirnya. Kurang alim apa beliau, tapi kalau masuk mobil begitu duduk perjalanan ceramah kemana, ke Pekalongan, Jawa Tengah, dari awal duduk sampai akhir buka laptop nulis baca kitab, saudara. Orang-orang alim gak pernah puas untuk ilmu, gak kenal usia sampai akhir hayatnya. Masya Allah, makanya saya jadi teringat ibadah Allah. Ada satu cerita yang begitu luar biasa di dalam Imam Al-Yaqut, masalah kitabnya Mu'jamul Buldan, saya lupa nama kitabnya itu. Beliau menceritakan ada seorang ulama Syafi'iyah besar, Al-Imam Al-Qaffal Al-Kabir, Al-Qaffal Al-Saghir, Abu Bakar Abdullah bin Ahmad Al-Qaffal Al-Saghir, salah satu ulama besar madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang kita anut saat ini bisa sampai kepada kita salah satunya lewat perantara beliau, Al-Imam Al-Qaffal As-Saghir. Qaffal ini bahasa Arab, diambil di istiqaq dari kata-kata kuful. Kuful itu artinya gembok. Kenapa beliau dinamakan Qaffal? Tukang bikin gembok artinya. Kenapa dinamakan Qaffal? Nah, karena beliau ini asalnya tukang bikin gembok. Diceritakan dalam kitab tersebut, di kampung situ ada satu orang, selain beliau ini ada satu orang tukang bikin gembok juga. Akhirnya bikin gemboknya, dibikin gembok zaman dulu nih, tahun 400-an Hijriah, sekarang 1400, 1000 tahun lalu. Dibikin gembok ukurannya kecil, saudara. Gembok besi ukurannya kecil zaman dulu. Heboh satu kampung. Mau gempar, ada orang bisa bikin gembok ukurannya kecil luar biasa. Akhirnya Imam Al-Qaffal As-Saghir ketika itu belum jadi ulama, masih tukang gembok. Dengar ini orang bikin gembok kecil, bikin heboh satu kampung. Dia bikin gembok yang kecilnya 4 kali lebih kecil dari itu. Cuman nasib yang tadi pertama bikin gembok kecil heboh satu kampung, giliran Al-Imam Al-Qaffal As-Saghir sebelum beliau alim bikin gembok yang lebih kecil lagi, orang kampung biasa-biasa aja. Kata beliau, emang nasib ya.
Saya bikin lebih kecil, orang biasa aja, giliran dia bikin orang pada heboh. Emang nggak bisa katanya. Emang kemuliaan itu hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Ketika itu umurnya 40 tahun, saudara. 40 tahun. Jangankan 40 tahun, 20 tahun aja anak udah bangkotan, kalau kata orang Betawi. Ini 40 tahun umurnya. Saat itu Al-Imam Al-Ghafal As-Saghir. Akhirnya beliau merasa kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Umur 40 tahun beliau ada himmah ketika itu pengen nuntut ilmu, dicarilah guru. Ketika dicari guru, Al-Imam Al-Ghafal, saya pengen belajar wahai guru. Ya silakan, kalau kamu mau belajar kamu hafalkan kitab ini. Dikasih mukhtasarnya Al-Imam Al-Muzani. Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Ente hafalkan ini, dibawa pulang itu kitab karena umur 40 tahun. Orang jangankan umur 40 tahun, umur 20 tahun aja kalau otak nggak pernah dipakai buat ngapal, kira-kira bebel apa kagak? Bebel. Otak itu kayak pisau, semakin sering diasah semakin tajam. Semakin sering dipakai buat apal semakin tajam. 40 tahun nggak pernah belajar, tahu-tahu disuruh ngapal. Sampai ke rumah Imam Al-Ghafal, dia buka kitab. Di awal kitab itu Imam Al-Muzani mengatakan hadza kitabun ikhtasartuhu. Apa kagak? Anda ulangin sekali lagi. Hadza, ikutin coba. Hadza Kitabun ikhtasartuhu. Apa enggak? Coba ulangin. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Hebat orang kampung saya tuh. Al-Imam Al-Ghafal Habib dibawa pulang itu kitab, semalaman dihafalin 3 kata, gak apal-apal. Gak apal-apal sampai akhirnya udah mau deket subuh beliau hafal. Lupa lagi habis itu. Ketiduran bangun udah lupa. Ya Allah, gue lupa lagi. Tadi apa itu yang dihafal? 3 kalimat doang, saking udah bekunya otak beliau saat itu, saudara. Masya Allah. Akhirnya udah begitu pagi-pagi dia udah sumpah, udah dah. Gini caranya, saya datang aja deh ke guru saya. Begitu jalan keluar rumah, tahu-tahu ada nenek-nenek. Ghafal, kenapa nek? Lu semalam bikin gua kagak bisa tidur. Kenapa? Lu bikin gua gak bisa tidur gara-gara lu teriak-teriak. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Apa nenek-neneknya, saudara? Dia udah lupa nenek-neneknya apa. Akhirnya udah dengan inkisarul qalb beliau datang ke gurunya. Gurunya mengatakan, ente nggak boleh putus asa. Jangan sampai ini menjadikan halangan bagi engkau untuk melanjutkan menuntut ilmu. Lanjutkan, semakin diasah otakmu akan semakin tajam. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dengan himmah beliau yang begitu luar biasa, umur 40 tahun, ulama mengatakan umur beliau totalnya 90 tahun. Asya arba'ina sanah jahilan wa khamsina sanah aliman. 40 tahun hidup dalam keadaan bodoh, saudara. Dan sisanya 50 tahun hidup dalam keadaan berilmu. Bahkan bukan sekedar berilmu, beliau mendapat julukan wahidu asrih, faridu dahrih. Tidak ada orang yang lebih alim dari beliau di zamannya, saudara. Mulai belajarnya umur berapa? 40 tahun. Jadi ulama besar. Bahkan sampai saat ini fikih Syafi'i sampai kepada kita melalui wasilahnya Al-Imam Al-Ghafal As-Saghir rahimahullahu rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama kita. Artinya apa? Ilmu gak kenal waktu. Sampai tua pun yang namanya ilmu gak kenal waktu. Al-Habib Alwi Ibn Ahmad Ibn Abdul Qadir As-Saggaf sampai di akhir-akhir hayatnya udah sakit masih mau nuntut ilmu. Kenapa? Selain beliau tahu dan yakin bahwasanya ilmu maslakun najah, jalan untuk sampai kepada keselamatan, mereka ini merasakan lezat ibadallah, halawatul ilm. Mereka merasakan lezatnya ilmu. Saya jadi teringat ada seorang ulama besar, Al-Imam At-Tilmisani. Al-Imam At-Tilmisani bicara soal lezatnya ilmu. At-Tilmisani ini seorang ulama besar yang punya kitab Takhrijul Furu' 'alal Usul kalau kita belajar. Ketika itu beliau masih kecil, mungkin umurnya sekitar 6 sampai 7 tahun, masih kecil. Hadir di majelis ulama besar pada zamannya, beliau ngaji.
Kebetulan waktu itu lagi pengajian tafsir. Saat bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan ausaful jannah, sifat-sifat surga. Surga itu tajri min tahtihal anhar, di situ ada hurul 'ain dan lain sebagainya. Akhirnya selesai gurunya ngajak baca ayat-ayat tafsir tentang ayat-ayat surga. Imam Tirmidzi nanya sama gurunya, "Wahai Syekh, ana punya pertanyaan." "Apa pertanyaannya? Silakan kau tanya." "Hal fil jannah majalisul ilm?" Hal fil jannah majalisul ilm? Nanti di surga ada majelis taklim kayak di kampung saya tuh apa kagak? Kalau bahasa orang kampung saya itu begitu dah. Beliau nggak bilang begitu. Beliau nanya nanti di surga ada majelis taklim atau tidak? Syekhnya orang alim, syekhnya jawab, "Na'am, fiha ma tashtahihil anfus." Semua yang diinginkan oleh jiwa nanti ada di surga. Apa yang kau pengenkan ada. Kau pengen majelis taklim, ada majelis taklim. Anda tahu apa jawaban Tirmidzi? Anak kecil, masih 7 tahun. Jawaban beliau kepada gurunya, "Lau qulta la qultu la ladzata fiha." Andai kata tadi kau mengatakan di surga nggak ada majelis taklim, maka aku akan mengatakan surga kagak enak, saudara. Dia gak ingat tuh kenikmatan yang lain, huril ain dia lupain, istana dia lupain. Yang ditanya nikmat kaya sekarang, ilmu ada apa kagak? Itu yang bikin Habib Alwi sampai usia tuanya masih terus buka kitab, masih terus nyatet dari kiai-kiai, masih terus nyatet, saudara, masih terus menghafal, karena ada lezah. Mereka merasakan kenikmatan. Makanya Az-Zamakhsyari secara akidah memang Mu'tazilah, tapi secara lughah beliau imam min a'immatil lughah. Kita objektif, secara akidah beliau nggak boleh diambil, saudara. Tapi ilmu lughahnya diambil sama ulama, ilmu bahasanya. Zamakhsyari mengatakan apa? Sahari litankihil ulumi ala dhuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi. Sahari litankihil ulumi ala dhuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi. Andai kata aku begadang buat baca ilmu, buat ngapalin ilmu, baca kitab, nulis, ngeringkes, tahsilul ilm, aku begadang buat urusan ilmu, lebih aku sukai, lebih lezat bagiku daripada aku berpeluk-pelukan dengan wanita yang cantik, saudara. Sampai segitunya kelezatan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ketika dia menuntut ilmu, ini jalan menuju surga. Lezat luar biasa, saudara. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya al-kamal arba'atu ajzah. Al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah, wal amal bil ilm wa huwa al-qiyam bi amrillah, wal ikhlas fil ilmi wal amal wa huwa tasfiyatu ma lillah, wal bara'ah min al-hawli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. فمن عرف حق الله وقام بأمر الله وصفى ما لله واعتمد على الله فهو الإنسان المرتضى الولي لله المجتبى. Kata beliau, kalau orang mau jadi orang wali kekasih Allah, syaratnya ada 4. Apa syaratnya? Yang pertama ilmu dulu, saudara. Sebelum yang lain ilmu dulu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beramal tapi nggak pakai ilmu, sholat nggak tahu ilmunya, puasa nggak tahu ilmunya, amar ma'ruf nahi munkar nggak tahu ilmunya, jihad nggak tahu ilmunya, batil. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa, saudara. Pintu awal untuk menuju ridha Allah ilmu. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ikutin Habib Alwi, semangat beliau bagaimana sampai tua, saudara. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Setelah ilmu maka amal. Kuncinya kata Imam Haddad. Ilmu aja nggak cukup kalau nggak diamalin. Al ilmu hujjatun alaik hatta ta'mal bih. Fa idza amilta bihi fahuwa lak. Ilmu kalau nggak diamalin maka akan jadi hujjah yang memberatkan kita di hadapan Allah. Tapi kalau diamalkan ilmu tersebut, maka dia akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Nggak cukup cuma ilmu, harus ditambah amal, kata Imam Haddad. Nggak cukup cuma amal, harus ditambah ikhlas. Nggak cukup cuma ikhlas, yang terakhir harus ditambah al-bara'ah minal hawli wal quwwah.
dia tidak merasa melakukan apapun. Kebaikan yang saya lakukan bukan karena saya bukan apa-apa, tapi karena Allah beri taufik kepada saya. Saya di majelis hari ini, saya hadir hall hari ini karena Allah berikan taufik kepada saya. Saya nggak punya hak buat memandang remeh orang yang lain. Andai kata na'udzubillah Allah cabut taufik dan hidayah, mungkin hari ini kita di diskotek, saudara. Kita hadir majelis bukan karena kita, tapi karena Allah yang gerakkan kita, saudara. Makanya nggak ada kesempatan untuk sombong, nggak ada kesempatan untuk ujub kepada Allah. 4 syaratnya kata Imam Haddad: ilmu, amal, ikhlas, menyerahkan semuanya kepada Allah. Faman arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fahuwal insanul murtada. Yang bisa melakukan 4 ini, maka dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Al-waliyyu lillahil mujtaba, termasuk daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Walaupun kita masih jauh dari mereka, mudah-mudahan dengan hadirnya di sini kita bisa meniru mereka. Gadaman ala gadamin bijiddin auza'i, perlangkah demi langkah kita bisa meniru mereka. Kalau bukan kita, mudah-mudahan anak cucu kita bisa menjadi seperti mereka. Amin ya rabbal. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya, kalau cinta sama Habib Alwi, cinta sama alim-alim ulama lainnya, siap ramaikan majelis-majelis ilmu? Siap istiqamah hadir majelis-majelis ilmu? Siap ngaji bersama para kiai dan habaib? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala nabi. Itu yang pertama. Kemudian